Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pernah gak lu sakit hati? Nggak pernah. Gak pernah. Gue tidur nyenyak terus lah. Bahkan kalau gue blok-blok sambil ketawa, memang enak gue blok. Ini akhirnya banyak juga jargon-jargon yang tercipta dari coach ya. Misalnya ayam sayur, tiang listrik di obok-obok. Iya, muka Muka bengkoang. Bengkoang, kardus. itu spontan. Itu spontan. Spontan. Atau direncanakan, Enggak, coach? itu spontan. Udah. Show Premier. Gas! Tamunya siapa bro? Tamu kita kali ini pokoknya suka banget sama yang katro-katro, yang ancur-ancuran pokoknya ya. Seorang komentator bola yang komentarnya selalu ramai di sosial media. Coach Justin! Gua taunya Coach Justin ini pelatih timnas futsal. Iya, dulu sempat. Duluan komentator apa pelatih sih? Pelatih. Coach, Pelatih dulu itu kan? 2005, komentator 2007. Sampai Ini sekarang. coach yang selalu dibilang Sobat Ole dan juga Sobat Arteta. Ini dia suka banget dua pelatih itu, favoritnya dia. Tapi ini kan berdua sama, Gunners kan? Tapi ada satu yang beda, yang ini yang beda nih. Ajax. F-side. Ini musuh ini. Kenapa? Coba, ini ya. Kita taunya dua-duanya sama-sama pecinta Arsenal. Ya. Tapi Pecinta ternyata timnas Belanda. Timnas Belanda. juga. Tapi kenapa kok ternyata ada perseteruan di balik itu? Karena gua Ajax. Nah kalau Coach? Utrecht. 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 Ya, Oh. jangan Dan salah. Utrecht kalau dari sisi prestasi pasti kalah. Kalah. Tapi kalau fansnya, Ajax nggak ada apa-apanya. Sorry to say. Gue mengalami dari umur 13-14 selalu ribut sama fans Ajax. Selalu ribut? Iya, padahal lawannya bukan Ajax, tapi Ajax selalu nungguin kita di luar. Mereka ini sakit Di stadion. hati karena pemain-pemain terbaiknya selalu diambilin sama Ajax. Ya itu bener juga. Iya. Sama kayak Southampton ya? Diambil Iya. Liverpool ya? Iya sama. Tapi tim nih kita ngomongin soal tim, ngomongin bola ya. Tim apa yang pertama kali Coach suka tuh tim apa? Ya FC Utrecht. Langsung itu? Ya karena gue dari umur 12, gue udah ke stadion. Di Jadi, Belanda? Di Belanda. Emang tinggal di Belanda berarti Coach ya? 20 tahun. Dari umur? 12 sampai 32. Waduh. Lotok banget tuh. Oke, Enak banget tuh pergaulan tuh. Lu hidup di Belanda, besar di Belanda. Kenapa bola? Oke lah bola di Belanda memang besar gitu. Tapi kan ada, kenapa nggak jadi pegawai Bulldog Cafe gitu atau atau di Red District gitu. Nggak, gini. Gue sebagai non kulit putih, pindah sekeluarga ke sana, ketemu teman-teman Belanda. Artinya lu minoritas kan? Ya. Lu harus menunjukkan sesuatu biar punya teman. Mingle. Kebetulan gue bisa main bola. Oh, Dan iya. karena gue bisa main bola, ikut SSB dan lain-lain, temen lu jadi banyak. Iya benar juga. Tapi sempet ikut SFB di sana. Apa Oh, klubnya iya. dulu? Dulu Holland punyanya Wesley Sneijder. Wah. Oh. Gitu. Kenapa nggak keterusan, Coach? Karena bakat gue kurang untuk bisa jadi pro. Oh, Jadi gitu. masih level amatir aja. Tapi sempat ketemu sama yang angkatannya Coach ini siapa aja yang pernah sekolah di sana juga? Yang sekarang jadi pemain? Yang jadi pemain ada beberapa tapi nggak begitu ngetop lah. Erik Tamer pernah main di Ajax, Richard Baking pernah main di beberapa klub di Utrecht juga. Itu temen main bola semua. Ya. Nah, yang kita pengen bahas ini nih, Coach. Soal bully membuli. Oke, ini konteksnya kayaknya sepak bola ya. Ini Banter. banyak banget haters lo soalnya kan. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung hatersnya dia dibanding sama yang likes-nya banyak yang likes. Nah, coba gimana? Gini. Menurut Coach gimana? Orang selalu bilang, bukan kalian berdua aja. Semua bilang, coach hatersnya banyak. Gue bilang, banyak itu parameter apa? Satu. Kalau kita lihat di Twitter, contoh yang gue blok kan udah orang bilang banyak. Follower gue itu 108.000. Oke. Yang gue blok 10.000.
Yang goblok apa gue blok sih? Gue blok. Oh, yang gue blok. 10.800. Ah. Kan cuma 10%. Iya. Itu di Twitter. Di YouTube, subscriber gue 260 ribuan. Tiap video 100 ribu lebih. Oke. Yang likes, itu rata-rata 95%. Yang nggak suka 5%. Tapi justru yang nggak suka keluar-keluar semua. Iya. Jadi lebih kenceng ya? kelihatannya banyak. Secara optis banyak. Padahal nggak banyak. Tapi lo blok-blokin kenapa, Coach? Bukannya biarin aja gitu? Gini, kalau orang datang ke rumah lu, Heeh. nyampah, rusuh, apa yang lu lakukan? Lu Suruh keluar. Lu keluar kan? Ya ini juga. Ini timeline gue, orang-orang yang mau belajar bola, ngerusuh. Ya gue blok. Contohnya kayak gimana, Coach? Contohnya? Oh banyak banget. Kardus. Kalau ngomong Arsenal aja udah blok pasti tuh. Udah pasti blok gitu. Iya, tapi kalau gue ya berkembang lah, jangan Iya, lagi-lagi ngapain sih? Manchester United, Arsenal, Iya, Chelsea. kayak gitu-gitu. Ya, gitu-gitu kayaknya udah zaman kapan Kampungan masih gitu. kampungan banget Iya, gitu. iya. Liverpool full. Liverpool gitu. Iya, iya. Loserpool, Loser kayak Pool. gitu-gitu. Itu pasti goblok gitu-gituan. Walaupun gue bukan fans MU Liverpool, Iya. tapi kalau udah mulai kayak Tapi anak-anak bukannya gitu lu juga sering ngata-ngatain tim lain ya, Coach ya? Nggak ngatain, I tell the truth. Gue bahas tadi, gue itu besar di Belanda. Di Belanda gue dididik. Ngomong apa yang lu omongkan ada di hati. Iya. Selama tidak fitnah, Ya. tidak sara. Kalau gue hanya ngomong bola, pelatih jelek gue bilang bagus atau bagus gue bilang jelek. Masa nggak boleh? Iya. Bahwa yang jadi masalah di Indonesia kan gitu. Pendapat beda langsung dibilang ini itu. Iya. Suka-suka lu. Kalau jelek ya gue bilang jelek. Kalau gue sangat ngerti, Coach. Walaupun gue banyak berbeda pandangan sama lu. Gue Soal nonton. apa? Ntar dulu, banyak beda Ya kayak pandangan. Arsenal aja. Arsenal dari zamannya Wenger ya. Dari zamannya Wenger ketika Wenger out. Gue masuk waktu itu. Enggak, gue masih ini sama Tapi Wenger. kan lo pecinta Bednar lo. Frimpong ada. Tapi ya itu yang kayak gitu-gitu gitu dengan bacotnya dia bla 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 tapi Tapi bukannya lo merasa jadi cocok ya? Tapi lama-lama bener kan gue? Yang soal apa nih? Enggak juga. Soal apa? Soal bola. Enggak juga. Tapi lu lihat kondisi Arsenal sekarang gimana, Coach? Ya hancur-hancuran. Jadi kesalahannya di Arteta. Arteta dan manajemen. Karena kalau kita lihat dana yang dikeluarkan Arteta, nggak jauh beda sama MU dan lain-lainnya. Iya. Tapi masalah pembelian pemain, lu Iya. mau invest di jangka panjang nggak ada masalah. Beli pemain muda oke. Tapi sepak bola ada industri di mana ada korelasinya dengan prestasi dan komersial. Kalau lu tidak berprestasi dalam jangka pendek, value lu turun. Nah, pada saat value turun, semua koar-koar. Nah, kalau lu mau invest di jangka panjang oke, tapi jangan lupa jangka pendek juga. Nah, mereka invest beli 5 pemain U23, tapi mereka lupa jangka pendek. Nggak dibeli yang udah siap ngegas. cuman satu kekurangan Arsenal adalah tidak ada pemain Belanda. Selalu Arsenal tuh hebat Itu kalau ada juga. pemain Belanda. Itu juga. Ada. Nah, gue pengen tanya dari sekian serangan-serangan netizen dari Iya. berapa banyak yang lo blok, ada nggak yang satu yang pas lo baca, bener juga nih ya, atau apa gitu? Jarang. Tapi ada, berarti ada. Ya, Tapi mungkin kalau jarang ada kan? Mungkin gue bisa berbeda pendapat Iya. dari sekarang, tapi itu jarang banget. Ya. Tapi itu membuktikan bahwa lo tidak suka dengan perbedaan pendapat atau apa, Coach? Enggak. Banyak yang ngiranya jadi gitu. Salah, gue tidak akan blok kalau orang punya pendapat berbeda. Oke. Tapi gue ngeblok orang yang sok ngebully. Iya. Contoh gue bahas MU, tiba-tiba melipir ke Arsenal atau ke Barca. Iya, Kan iya. nggak ada korelasinya. Ya. Itu gue blok. Tapi bener sih sekarang tuh kayak begitu sih orang-orang ya. Gue stop ngomongin bola ketika Twitter waktu awal-awal, Coach. Gue abis nonton film The Damn United. Lo nonton nggak? Iya. Si Brian Clough ya? Iya, Kalau Brian nggak salah Clough. klub Leeds ya. Leeds United. Gue cuman The Damn United. Itu fans Manchester United nyerang gue abis-abisan gue. Apa Itu kan urusan? film. Iya, makanya gue sekardus itu ya gitu. Emang, Se- emang sekardus dan yang bikin parah, mereka itu punya parameter sendiri. Coach baper dalam arti, kalau gue baper, gue cari lu. Iya. Kan yang keluar kan mereka, lu gue blok, lu yang marah-marah. Lu blok gue, santai aja gue. Silakan blok gue. Jadi mereka punya parameter sendiri di mana kita harus ngikutin. Tapi Ya, kalau banyak netizen yang seperti itu sebetulnya menguntungkan buat lo atau merugikan sih, Coach? menguntungkan. Menguntungkan. Karena kalau gue blok mereka pasti bikin akun baru atau nonton YouTube gue.
kelebihan gue di situ. Fans gue rangkul, haters gue rangkul juga. Mereka kan cari bahan bulian. Lu kalau lihat di TikTok, di apa, wah buset banyak banget tuh. Iya. Potongan foto gue di fitnah, tapi ya, silahkan gue. Enggak, sebetulnya kenapa sih kok mereka seperti itu? Kalau tuh kenapa sih, Coach? Sakit hati dengan omongan. Ya makanya ada omongan seperti apa contohnya? Gak ada, I just tell the truth. Kalau gue bilang, kalau MU lah contoh, Iya. kan paling banyak gue blok MU. Pelatih lu jelek, ya iya, kualitas pemain lu bagus. Tapi prestasi lu 4 tahun 0 trofi. Iya. Kan itu data. Dan dalam lihat aja match kemarin, tahu sendiri. Young Boys. Kalau gue kritik itu mereka nggak bisa terima. Karena makanya ini gue heran. Lu kalau makan di Plaza Senayan, emang lu bayar pakai voucher MU? Ngerti nggak? Mereka itu Segitunya ya? fanatiknya itu luar Berlebihan, biasa. iya. Berlebihan. Padahal di Inggris nggak pernah, nonton MU nggak pernah, paspor belum tentu punya, bahasa Inggris AO. Bisa belum lulus. Tapi dukung MU-nya gila. Gue ini sarap semua. Dan Orang kayak gitu gue tentang. Lo begitu ngomong the truth soal misalnya pertandingan MU misalnya kalah. Iya. Terus mereka nyerang lo ke Arsenal pasti kan? Iya. Biasanya begitu kan? Iya. Berusaha menyakiti hati lo gitu kan? Iya. Itu yang makanya lo blok. Pernah nggak lu sakit hati? Nggak pernah. Nggak pernah. Gue tidur nyenyak terus lah. Bahkan kalau gue blok-blok sambil ketawa, memang enak gue blok. Ini akhirnya banyak juga jargon-jargon yang tercipta dari coach ya. Misalnya ayam sayur, tiang listrik di obok-obok. Iya, muka, Muka bengkoang. Mengkuang, kardus. Itu spontan. Itu spontan. Spontan. Atau direncanakan, Enggak, coach? itu spontan. Udah. Muka Nyaut bengkoang tuh apa muka bengkoang? Jadi itu semua spontan, nggak ada yang direncanakan. Tapi kalau bengkoang itu murni karena ucapannya aja. Bukan udah bilang, bengkoang kan dalamnya putih bagus, bla bla bla. Nggak pernah gue pikirin. Hanya enak didengar aja, Iya. enak diucap aja. Mungkin lo kayak bengkoang, pantesan goblok lo. Iya. Ribut. Pokoknya apa yang gue omongin ribut aja. Gue tuh penikmat lu, maksudnya gue nonton Just Talk, apa lo sebutin episode mana gue nonton gitu. Walaupun banyak pendapat yang ini, tapi gue nggak berusaha membuli atau nggak berusaha gitu. Gue selama ini nggak pernah ada masalah. Misalnya dia ngebahas Liverpool, gue bilang, bener juga ya, gitu. Iya. Kalau gue sih begitu. Iya, Jadi, maksudnya nggak. mayoritas itu kayak lu berdua. Jadi setuju nggak setuju oke-oke aja. Iya, Karena dan itu nggak pernah goblok. Iya. Ya, mereka tuh kayak ngajak berantem gitu ya, aneh ya. Bener. Iya kan, kayak kita berapa lama kita menang nggak pernah tuh ribut soal gitu-gitu kata-kata ngapain sih gitu. Iya, Heran gue. Gue selalu bilang get alive. Lu coba cari kehidupan atau kebahagiaan di luar dunia Twitter. Kayaknya nggak punya kebahagiaan mereka itu. Kebahagiaan cuma di Twitter. Iya, tapi lu ngebahas kalau fans Liverpool gimana gue pengen nanya. Kalau fans MU kan banyak banget lo blok. Kalau fans Liverpool MU nggak begitu. Liverpool itu 30 tahun puasa gelar. jadi mereka udah nggak usah banyak. Udah terbiasa. Tapi kan Iya. langsung liga menang champion sama menang liga. Gue fansnya Klopp. Iya. Gue suka Ya, gua permainan tahu Klopp itu. ya. Tapi gue katakan kenapa Liverpool bisa juara karena mereka nyaris nggak pernah cedera. Iya. 2 tahun beruntun skuadnya itu aja. Betul. Tahun lalu Van Dijk cedera, kelar. tiga pemain Matip, Van Dijk dan siapa cedera kelar. Ya. Nah dan tahun ini gue kritik kenapa nggak beli pemain baru. Iya. Klopp kan bilang kita nggak butuh pemain. Lah kalau cedera lagi, Iya. siapa yang lu mau ganti Mane sama Salah? Ini Kagak ada. Elliot udah cedera panjang ya. Padahal dia kadang-kadang dia jadi starter terus lagi. Gitu. Iya juga ya. Tapi Coach, lo ya. sering juga bilang bahwa lo tidak mau terlibat dengan sepak bola lokal atau sepak Iya. bola Indonesia. Baik itu jadi komentator. Lah kan timnas futsal kan masuknya bola Itu dong. bukan beda. Beda. Kalau futsal itu kan bener-bener gue bangun dari nol. Dari Oh, 2003, 2004 malah pertama kali. Gue bikin sama almarhum Aji Masaid, bikin Iya. SSB sendiri. Terus gue balik ke Belanda, ambil ijazah di KNVB. Khusus futsal, gue pelatih timnas, gue dirtek timnas. Jadi ada kontribusi untuk mengangkat olahraga ini. Iya. Tapi kalau sepak bola satu, gue nggak ada ikatan emosional. Dengan walaupun gue lahir di Surabaya, tapi gue sampai 5 SD, jadi bener-bener ikatan nggak ada. Beda sama Utrecht. Kalau Utrecht kan gue bener besar di sana. Kedua, mainnya amburadul gitu. Jadi Amburadul kan berarti ada kesalahan dengan sistemnya. Lu nggak Iya. berusaha untuk gue perbaikin bisa nih gitu. nggak. Dengan pengetahuan lo, kenapa? Dulu mungkin gue punya ambisi itu. Tapi kalau gue lihat apa yang kan gue futsal kan juga di bawah PSSI. Heeh. Setelah gue lihat begitu lama, gue bilang hopeless. Mending gue hindari.
Gue fokus ke gue fokus ke hal yang gue bisa, yang gue happy aja. Ya. Satu lagi konten lo adalah lo preview dan review. Ya. Lo sering preview berarti itu sebelum game ya? Ya. Misalkan Liga Inggris, Liga Italia di weekend ini, Coach Justin biasa di hari Jumat, hari Sabtu gitu ya, Ya. suka ngeluarin preview. Preview atau prediksi, gue nggak tahu Bukan, juga beda. ya. Prediksi itu, lu kayak paranormal. Lu main tebak skor. Ya. Gue bukan paranormal. Ya. Gue tidak tahu siapa yang menang kalah. Di preview gue kasih tahu kelemahannya tim ini. Kelebihannya ini. Ini yang gue lakukan. Tapi lu tidak menyebut skor? Enggak. Enggak, itu prediksi Nggak ya pernah, kalau iya. itu ya. Paling lo cuman ini, gue mengunggulkan Liverpool di game Ya, ini. dengan alasan. Dengan alasan. Karena begini. Iya. Gue mengunggulkan tim B karena begini. Akhirnya jadi bulian ketika beberapa kali salah lah. Di Piala Eropa Beberapa kemarin. kali Piala Eropa. Gue siaran kan di TV sebelah. Gue bilang dari awal, Italia yang juara. Iya, gue tahu itu. Dan benar sampai selesai nggak pernah dibahas. Yang dibahas cuma yang salah-salah. Gue masih ingat pertama kali gue kesini. Iya. 2014 ya. Belanda yang waktu ngebahas Belanda kita. Gue harus prediksi 4 tim. Padahal 1 bola belum ditendang. 3 benar, 1 salah. Yang dibahas yang salah. 2 tahun lalu Champions League suruh bahas 16 tim yang lolos. 16 gue kasih klub, 15 bener, 1 salah. Yang dibahas yang itu, itulah netizen. Itulah netizen. Tapi lu kenapa sih Coach kalau dari 20 tahun di Belanda kenapa lu akhirnya memutuskan kembali ke Indonesia kenapa? Karena gue mau jadi miliarder. Bukan jadi pelatih. Nggak gini. Lu kalau nggak pernah tinggal di Belanda, lu tidak tahu bahwa lu bayar, karena waktu itu gue belum nikah, gue belum punya anak, gue bayar 50% pajak. Iya, Pajak itu untuk apa? Nothing. Untuk kalau lu dipecat, lu pengangguran, lu dapat bulanan. Ya buat apa? Gue punya kemampuan untuk lebih. Dan waktu itu gue umur 32 waktu kesini, kan gue belum nikah, jadi nggak ada tanggung jawab. Kenapa tidak gue coba? Jadi sebenarnya itu gue pengen, karena di Belanda itu semua udah settle ya. Dari segala segi itu settle. Gue tuh pengen cari banget tantangan aja. Gue pengen banget tinggal di sana gue. Iya. Kesana tuh kayak enak banget suasananya gitu. Katanya kalau tinggal lama, seenak itu nggak sih Coach? Seenak itu, asal lu punya duit ya enak-enak aja. Kalau lu suruh kerja ya lain cerita. Gue mau bawa Ngurus anak gue ini, ke itu. Utrecht. Kalau buat sekolah itu bagus. Sekolah itu di sana jauh lebih murah daripada sekolah private di sini ya. Oh iya. Jauh. Tapi masuknya susah nggak Coach? Enggak. Bahasa Belanda atau Inggris? Belanda kan bisa setahun belajar. Oh. Apa pindah warga negara aja ya? Jangan, enak aja lu. Kok enak aja lu gue sendiri gue. Gak boleh dong. Tapi enggak, gue mau Indonesia. Walaupun coach lo bilang lo gak mau terlibat di sepak bola Indonesia. Ya ini berandai-andai seandai-andainya aja. Lo ditunjuk jadi ketua PSSI. Apa yang lo akan lakukan? Sepak bola Indonesia itu harus dibenahi dari... Ini pendapat lo nih ya, ini pendapat lo ya. Dari bottom up. Yang sekarang terjadi adalah top down policy. Dalam arti yang penting timnas utama mereka invest. Ya, kalau gue jadi ketua, gue bottom up. Bawahnya. Artinya infrastruktur pembinaan. Hasilnya kelihatan 15 tahun ke depan. 20 tahun ke depan. Contoh, di sini banyak SSB. Jakarta lah. Ada kompetisi nggak? Ada beberapa. Beberapa dan yang bikin bukan Asprof. Bukan. Nah, kalau di Belanda, lu 6 tahun, lu tinggal di Utrecht. Misalnya, anak lu 6 tahun. Lu mau taruh di SSB mana aja bisa. Yang deket rumah lu, kasarnya begitu. Pasti ada kompetisi. Dari 6 tahun sampai 18 tahun, youth. Habis itu 18 tahun itu ke atas. Pasti ada kompetisi. Itulah kenapa Belanda dengan 16 juta penduduk, 3 kali masuk final, bahkan 4 kali dengan yang cewek. Belum pernah juara. Belum pernah juara. That's okay. Final tapi 16 tahun bisa masuk ke final, berapa negara bisa seperti itu. Iya. Tapi benar sih kalau gue boleh curhat sedikit, anak gue 3 cowok semuanya main bola. Gue udah merasakan beberapa SSB. Dan itu ancur-ancuran. Diobok-obok. Soal apanya nih? Tapi kan dilatihnya bener dong. Ginilah sekecil ini kompetisi baru kemarin lagi. Pandemi juga dipaksain ada kompetisi, oke ikut. Misalkan 10 tim nih, udah main 3 pertandingan. Tiba-tiba ada tim baru masuk, kasih duit, bayar, masuk. Nah. Jadi nambah lagi. Ngerti gak lo? Dan seenak-enaknya begitu gitu. Soal kurikulum yang lu bahas tadi, untuk gue pemain hebat itu bukan gocek-gocek.
Iya. Ini. Enggak, passing, teknik dasar. Oh. Kalau lu lihat Munchen Barca kemarin, kenapa Munchen bisa menang besar dan Iya. lain-lain? Karena akurasi passingnya Wah, gila itu 95%. mainnya kemarin. Iya kan? Kembali bagaimana lu menjalankan sebuah sistem kalau passing lu nggak bener. Iya. Lu lihat pemain kita passingnya, nggak usah crossing, Coach. passing aja. Tapi coach kalau kita lihat di under 16 19, 16 nanti. Iya, masih kan sempat juara. Iya. Terus habis itu kenapa kok setelah naik-naik kok mereka kayak menghilang gitu loh. Ini gue jelaskan. Under 16 tiap tahun itu ganti tim. Ah. Jadi lawan lu juga berganti tim. Oke? Banyak sekali pemain, contoh paling bagus lah yang kalian tahu semua, Rafael Maitimo. Ya. Itu main satu tim sama Robin van Persie. Ya. Robin van Persie kemana, Maitimo kemana. Dengan segala respek untuk Ya. Maitimo. Yang baru-baru aja, Ezra Walian. Iya. Temennya Donny van de Beek. Iya. Van de Beek main di mana, Ezra Walian di mana. Artinya kalau lu muda bukan berarti lu bisa bagus. Tergantung membinanya bagaimana sehingga dia tetap di jalan yang benar. Itu kan sepak bola itu bukan hanya skill dan apa, disiplin, makanan, faktor non teknisnya banyak. Mental ya, berarti ya? Mental membuat pemain ini bisa jadi profesional atau tidak. Iya. Sementara di kita kalau cetak 10 gol, 20 gol, oh ini anak hebat. Capek. Tapi kalau mental kita dididik sama misalnya sekolah luar gitu. Primavera lah. Itu terbentuk nggak coach? Terbentuk, bisa terbentuk. Makanan, mental, fighting spirit, disiplin. Kalau itu ngikutin program, itu bisa terbentuk. Nggak, maksudnya- Ditambah bakat. Oh, Harus oke. berbakat. Maksudnya kan banyak yang bilang postur kita lah, stamina semua itu Lah, bisa pemain dibentuk ya? Barca zamannya 2011, Kecil semua, 2012, Xavi, Iniesta. kecil semua. Iya, iya, iya. Tapi mereka latihan, ototnya kuat, makanan bener, disiplinnya oke, teknik dasarnya bener. Bener, kalau gue curhat lagi nih ya. Iya, iya. Itu anak-anak kecil, anak gue umur 8 tahun, 7 tahun pada tanding. Itu orang tuanya di luar, teriak-teriaknya udah kayak apaan tahu tuh. Jadi seambisius itu, pelatihnya pengen harus menang, harus menang. Anak seumur itu main bola senang-senang aja. Ngapain betul, disuruh menang betul, gitu. Nanti aja betul. urusannya yang penting mereka cinta sama Ya, suka. sama bola, betul. Dia dipaksa-paksa, nanti begitu udah kena game, kena basket olahraga lain, lupa gitu. Jadi itu Iya. dulu. Gue juga curhat sedikit ya. Anak gue si Gumi sama Miska, cewek dua tuh. Hah? Sama pelatih tenisnya disuruh mukul terus. Gue bilang, ngapain sih coach? Kan emang mukul, kalau tenis kalau nggak mukul lo ngapain, nyentil. Lu cerita, anak lo boleh, gue nggak boleh. Oke. Wah, lu deh. Oke, terakhir berarti tetap Arteta out Tetap. At this moment tetap. at this moment. Kita nggak tahu berkembang gimana. Kalau tim terkuat sekarang siapa? Coach kira-kira dalam ini? Terkuat dalam Format ya pemain, pelatih, Munchen. satu paket lah, Munchen. Ya? Munchen mah gila mainnya. PSG? Asli gila. Wah, jauh. Jauh lah, PSG itu cuman kumpulan bintang doang. Sisi permainan kalau lu ngerti bola dikit aja nggak usah banyak. Lu menikmati Munchen. Kemarin gue Munchen, gue menikmati banget. Wah, itu enjoy banget. Walaupun gue fans berat Barca, lu tahu kan. Ya. Tapi gue enjoy banget lihat Munchen main. Tapi kan katanya banyak yang bilang Munchen tidak sebagus tahun 2 tahun lalu lah. Awal-awal memang agak terseok-seok. Tapi kemarin itu kayak 2 tahun yang lalu. Enggak, gue liat kemarin gue bilang jadi Gila. bagus banget sih nih mainnya, gitu. Gila kemarin Dan gue mainnya. menikmati banget loh, gue sampai habis nonton, padahal gue gak suka dua-duanya. Iya. Oke. Ah, ini kalau ngomong sama coach nggak habis-habis ini. Iya. Terakhir, apa yang ingin lo katakan kepada netizen-netizen kardus dan juga fans lo mungkin? Pertama, jangan kardus. Oke. Selalu terbuka untuk pendapat yang berbeda. Setuju. Karena pendapat gue selalu berbeda. Setuju. Oke. Itu aja. Itu aja? Ya. Coach Justin everybody. Wow. Sekali lagi. Sehat selalu buat coach. Saksikan pokoknya di kanal YouTube lo ya. Lo banyak Ya. banget YouTube, ada di mana-mana kan? Ya, gua sama Helmi Haya di DPI 3 kali dan minggu depan sama Pangeran Siaan. Tapi gue cuma nonton Just Talk lo. Just Sama Talk doang. Tantowi dong coach main country. Gak ada urusannya ngapain. Jadi kita ketemu lagi di Tonight Premier selanjutnya. Gas, bye. Bila